Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, di sini saya Damar Rizky Ramadan dengan NIM D1C122006. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan lisan dari mata kuliah pemanfaatan limbah agroindustri. Yang di mana soal nomor pertama itu adalah apa yang termasuk limbah agroindustri, lengkapi dengan contohnya. Nah, limbah agroindustri itu sendiri adalah sisa atau hasil samping dari kegiatan industri yang mengelola bahan baku pertanian, perkebunan, peternakan, serta perikanan yang tidak dimanfaatkan dalam produk utamanya. Contohnya di sini ada tiga. Yang pertama itu ada limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Untuk limbah padat itu sendiri terbagi menjadi seperti ampas tebu dari pabrik gula. Selanjutnya ada kulit kopi dari pengolahan kopi, sekam padi dari penggilingan padi, serta ampas tahu dan ampas tempe. Untuk limbah cair yang itu sendiri ada air limbah, pabrik kelapa sawit atau pome. Selanjutnya ada limbah cair tahu atau tempe, dan limbah air cucian hasil pertanian. Yang ketiga itu ada limbah gas. Di sini limbah gas itu seperti bau gas, baik itu dari peternakan atau amonia, dan gas metana dari pengolahan limbah organik. Masuk ke soal kedua, pertanyaan itu adalah kenapa perlu pemanfaatan limbah agroindustri? Yang pertama, perlunya pemanfaatan limbah agroindustri itu sendiri yaitu untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Karena limbah yang dibuang sembarangan tersebut dapat mencemari baik itu dari mencemari air, tanah, serta udara. Yang kedua itu ada meningkatkan nilai ekonomi karena limbah dapat diolah kembali menjadi produk yang bernilai jual. Yang ketiga itu ada menghemat sumber daya alam karena dengan kita memanfaatkan limbah tersebut itu dapat mengurangi ketergantungan penggunaan pada bahan baku yang baru. Yang keempat itu adalah mendukung pembangunan berkelanjutan karena lingkungan tetap terjaga dan ekonomis masyarakat meningkat. Masuk ke soal yang nomor ketiga, di sini ada disuruh menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam pemanfaatan suatu limbah agroindustri dan langsung lengkapi tahapannya dengan contoh. Di sini saya mengambil contoh kasus pemanfaatan limbah sekam padi menjadi pupuk kompos. Dengan langkah-langkah yang pertamanya itu adalah identifikasi limbah. Yang dimana limbah itu sendiri berasal dari sekam padi, hasil dari penggilingan. Yang kedua itu, langkah kedua itu ada pengumpulan dan pemilahan. Sekam padi yang dikumpulkan dan dipisahkan tadi dapat dilakukan pemisahan baik itu dari batu ataupun plastik. Yang ketiga itu melakukan pengolahan limbah itu sendiri. Sekam dicampur dengan kotoran ternak dan aktivator kompos. Yang keempat itu ada proses pemanfaatan. eh, Sekam yang tadi setelah dicampur dengan kotoran ternak dan aktivator kompos itu dilakukan fermentasi selama beberapa minggu hingga menjadi pupuk kompos. Yang kelima itu adalah produk akhir serta penggunaannya. Kompos itu digunakan sebagai pupuk organik, bisa untuk tanaman. Yang soal terakhir atau nomor 4 itu jelaskan kendala dalam pengelolaan limbah industri lengkap dengan contohnya. Yang pertama itu ada keterbatasan teknologi. Industri kecil tidak memiliki alat pengolahan limbah modern. Contohnya seperti UMKM tahu membuang limbah cair langsung ke sungai. Yang kedua itu ada pengolahan limbah membutuhkan investasi yang besar atau biaya pengolahan yang tinggi. Contohnya instalasi pengolahan air limbah atau IPAL itu mahal bagi si pemilik usaha UMKM. Yang ketiga itu pelaku usaha belum memahami dampak dari limbah, kurangnya kesadaran dan pengetahuan. Contohnya itu limbah peternakan dibuang tanpa pengolahan sehingga meninggalkan bau tidak enak. Yang keempat itu kurangnya pengawasan dan regulasi. Aturan ada tetapi tetap ditegakkan secara tidak maksimal. Contohnya industri bebas membuang limbah tanpa izin karena pengawasan di sekitar itu sangat minim. Sekian sekian jawaban dan pertanyaan lisan yang dapat saya sampaikan. Sebelum mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.